kami ada satu pantun. Burung balam, burung elang. Cakep. Yang gak ajak salam, pacarnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Yuandini. Saya Aulia Agustina. Dan saya Jarama Fitria. Di sini kami akan membuat video presentasi kami yang berjudul Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Tonton. Dalam hidup, kita nggak selalu bisa mengambil keputusan dalam kondisi yang jelas dan pasti. Kadang kita harus memutuskan sesuatu meskipun datanya kurang, situasinya berubah-ubah, dan hasilnya nggak bisa ditebak. Nah, disinilah pentingnya memahami bagaimana cara mengambil keputusan secara bijak dalam kondisi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan adalah proses menentukan pilihan terbaik dari berbagai alternatif. Nggak asal pilih, tapi berdasarkan pertimbangan logis, data, dan evaluasi. Dalam kehidupan pribadi, organisasi, atau bisnis, pengambilan keputusan adalah hal yang fundamental. Namun, dalam kenyataannya, kita sering harus mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, misalnya kayak ketika informasi terbatas, lingkungan cepat berubah, atau tekanan waktu tinggi. Dari video ini, kami merumuskan 3 pernyataan penting. Yang pertama, apa itu pengambilan keputusan dalam situasi ketidakpastian? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Dan yang terakhir, pendekatan apa yang bisa digunakan untuk menghadapinya? Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memberikan pendapatan mengenai proses pengambilan keputusan untuk membentuk ketidakpastian serta menjelaskan pendekatan yang bisa digunakan agar kita bisa memilih secara detail. Nah, sekarang kita bahas dulu unsur-unsur penting dalam pengambilan keputusan. Ini semacam step by step supaya keputusan yang kita ambil nggak ngasal tapi terstruktur dan tepat. Jadi ada 8 unsur. Yang pertama ada tujuan yang jelas. Kita harus tahu mau capai apa dulu nih. Terus yang kedua, masalah yang akan dihadapi. Kita harus tahu dulu apa masalah utamanya. Terus yang ketiga, alternatif tindakan, yaitu punya beberapa pilihan dan solusi. Yang keempat, informasi data, yaitu bahan pertimbangan biar lebih objektif. Yang kelima, analisis alternatif atau menilai kelebihan dan kekurangan dari hal tersebut. Yang keenam, ada pemilihan alternatif terbaik. Yang ketujuh, pelaksanaan. Dan yang ke-8, evaluasi dan umpan balik. Tapi realistisnya sering kita hadapi pada ketidakpastian. Ada 5 jenis utamanya. Yang pertama, lingkungan, kayak perubahan kebijakan mendadak. Terus ada informasi yang datanya itu minim atau simpang siur. Terus teknis, belum tahu cara mencapainya tujuan. Terus ada sosial, reaksi orang lain nggak bisa kita prediksi. Terus yang terakhir ekonomi, kayak inflasi, nilai tukar, dan kondisi pasar. Ketidakpastian ini bikin kita harus lebih hati-hati dan kreatif dalam mengambil keputusan. Tapi tenang, ada strategi khusus yang dapat membantu dan untuk itu kita akan menjelaskan di bagian selanjutnya. Untuk menghadapi ketidakpastian, kita bisa menggunakan strategi efektuasi. Ini adalah pendekatan yang fleksibel, cocok buat situasi yang berubah-ubah. Ada 5 prinsip efektuasi. Yang pertama, mulai dari apa yang kita punya. Kemudian yang kedua, batasi resiko situasi kemampuan kita. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang lain. Yang keempat, anggap kejutan sebagai peluang. Dan yang terakhir itu, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Selain efektuasi, ada juga beberapa model pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada model rasional yang sistematis dan logis. Kemudian ada model inkremental yang bertahap dan realistis. Dan yang terakhir itu ada model Gerbecken yang menggambarkan keputusan yang kadang terjadi secara acak.
Semua strategi ini punya kelebihan masing-masing, tergantung situasi. Yang penting adalah kita bisa beradaptasi, berpikir terbuka, dan tetap bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian bukan hal mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Dengan memahami proses, mengenali jenis ketidakpastian, dan menggunakan strategi yang tepat, kita tetap bisa membuat keputusan yang efektif dan berdampak baik. Cukup sekian presentasi dari kami akhiri dengan pantun. Sarapan pagi dengan jus, Cakep! diiringi musik yang halus. Cakep! Untuk dosen yang memiliki hati yang tulus, jangan lupa beri kami nilai 100. Baiklah teman-teman, sekian dari video kami. Jangan lupa Like, Komen! dan di-share.